Kasus pembunuhan Brigadir J mulai merembet ke ranah korupsi. Setidaknya ada 3 percobaan suap mewarnai perjalanan kasus yang didalangi Irjen Verdi Sambo ini. Antara lain sodoran amplop tebal kepada LPSK hingga iming-iming uang kepada eksekutor yang terlibat pembunuhan Brigadir J. Percobaan suap itu telah dilaporkan ke KPK pada Senin 15 Agustus oleh sejumlah pengacara yang menamakan diri Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau TAMPAK. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan sudah menerima laporan dugaan penyuapan dalam kasus ini. Ia memastikan KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang diterima. Menurut Ali, verifikasi penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti atau diarsipkan. Dalam setiap laporan masyarakat, KPK proaktif menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan tambahan untuk melengkapi setiap aduan yang dimaksud. Koordinator Tampak, Robert K. Timu mengatakan ada 3 dugaan suap yang dilaporkannya kepada KPK terkait kasus Brigadir J. Pertama, soal dugaan suap yang ditujukan kepada staf LPSK saat berada di kantor Kadif Propam Mabes Polri pada 13 Juli lalu. Percobaan suap kedua merupakan pemberian hadiah atau janji oleh Verdi Sambo kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Ia menyebut Sambo menjanjikan hadiah berupa uang sebesar 2 miliar rupiah. Rinciannya 1 miliar rupiah kepada Baradae dan masing-masing 500 juta rupiah untuk Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Kemudian ia menyebut adanya pengakuan petugas keamanan di kediaman rumah Sambo yang mengaku dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju komplek rumah Irjen Verdi Sambo. Kejadian itu diketahui terjadi setelah Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Oleh karena itu, Robert berharap KPK akan mengusut 3 dugaan percobaan suap yang terjadi dalam penanganan perkara Brigadir J. Menurutnya, hal itu merupakan wewenang KPK yang tertuang dalam undang-undang. Dalam laporan itu, Robert mengaku telah membawa sejumlah bukti, di antaranya kumpulan pemberitaan dari media online. Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menerima sodoran amplop dari pihak Irjen Verdi Sambo dalam pertemuan di kantor Divisi Propam Polri pada 13 Juli lalu. Saat itu berdasarkan penuturan Edwin, salah seorang staf berseragam hitam dengan garis abu-abu mendatangi petugas LPSK tersebut. Staf tersebut kemudian menyodorkan sebuah map yang di dalamnya terdapat 2 amplop coklat dengan ketebalan masing-masing 1 cm. Namun petugas LPSK menolaknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.